Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan dari tugas pertama, yang dimana di sini kita diminta untuk mempresentasikan dari energi baru terbarukan itu seperti apa. Jadi di sini kita akan membahas terkait energi baru terbarukan. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Jeffrey Novo Rafiq, mahasiswa Teknik Elektro dengan NIM 13117125. Kemudian untuk rekan kelompok saya yaitu ada yang pertama Fatahillah Ahmad dengan NIM 118130057. Kemudian yang kedua ada Hasbi Allah dengan NIM 118340004. Kemudian ada Noval Ahmad Maulana dengan NIM 131171126. Kemudian yang terakhir yaitu ada Rafki Rinaldi dengan NIM 118130146. Selanjutnya, baiklah, ini ada beberapa topik. Di sini ada 4 topik sebenarnya. Kalau untuk yang kelima itu adalah referensi dari pembahasan 4 pembahasan di atasnya gitu. Yang pertama kita akan membahas terkait pengertian IBT atau energi baru terbarukan. Kemudian yang kedua sejarah dari energi baru terbarukan. Kemudian yang ketiga yaitu ada isu-isu tentang energi baru terbarukan. Yang keempat itu ada jenis-jenis energi baru terbarukan. Next. Langsung saja masuk ke pengertian EBT untuk yang ditugaskan untuk membaca, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu energi baru dan terbarukan. Pengertian energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat digunakan tanpa batas waktu dan tidak akan pernah habis karena dapat dipulihkan dalam waktu relatif singkat. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan pencemaran lingkungan dan tidak termasuk salah satu penyebab dari perubahan iklim dan pemanasan global. Karena energi yang dihasilkan berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti angin, air, sinar matahari, panas bumi, dan biofuel. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah yang sangat besar karena pengaruh astronomis dan geografis negara Indonesia. Potensi sumber energi terbarukan yang terkandung di Indonesia seperti energi panas bumi, surya, air, laut atau samudra, dan bioenergi. Mengapa ya energi baru terbarukan? Penggunaan energi di Indonesia masih didominasi oleh pengguna energi tak terbarukan yang berasal dari fosil, khususnya minyak bumi dan batu bara. Namun seiringnya berjalannya waktu, ketersediaan energi fosil semakin menipis, terlebih lagi karena energi fosil semakin lama semakin habis dan tidak bisa digantikan. Dan untuk mengantisipasinya, energi baru terbarukan atau EBT merupakan energi alternatif terbaik. Penggunaan energi baru dan terbarukan harus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia tidak hanya sebagai upaya untuk mengurangi pemakaian energi fosil, melainkan juga untuk mewujudkan energi bersih atau ramah lingkungan. Potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah yang sangat besar karena pengaruh astronomis dan geografis. Potensi sumber energi terbarukan yang terkandung di Indonesia seperti energi panas bumi, surya, air, laut samudra, dan bioenergi. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki potensi EBT yang mencapai 400.000 megawatt pada tahun 2021. Jika diasumsikan daya terpasang satu rumah sebesar 450 volt ampere, maka kapasitas EBT yang dimiliki negara ini mampu mengaliri listrik kurang lebih 800 juta rumah penduduk. Selanjutnya, sejarah EBT. Sejarah energi baru dan terbarukan dimulai tahun 200 sebelum Masehi. Teknologi pertama yang ditemukan adalah water wheel atau kincir air. Dimulai di Eropa lebih dari 2000 tahun yang lalu, tentu saja ini adalah bentuk yang sangat tradisional, tapi menciptakan dasar pemikiran untuk prestasi teknologi saat ini. Semuanya dimulai dengan kincir air yang merupakan dasar cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Kemudian tahun 1590-an, itu ada teknologi kincir angin. Belanda pada tahun 1590 ketika popularitas kincir angin berada di puncaknya,
Kincir angin menjadi gedung tinggi yang mewakili sebagian besar industri dan budaya Belanda. Kincir angin telah ada bertahun-tahun sebelumnya, sekitar tahun 635 Masehi. Pada masa awal ini, kincir angin digunakan terutama untuk memompa air dan menggiling biji-bijian. Tahun 1860, energi surya pertama di Perancis tahun 1860. Sistem energi surya pertama di dunia ditemukan oleh investor Perancis Augustin Moutot setelah prediksinya bahwa suatu hari pasukan batu bara akan habis. Moutot menjalankan uji coba pada pengukur matahari miliknya. Memang teknik tenaga surya yang dipraktekkan selama beberapa generasi, Moutot adalah orang pertama yang menyempurnakannya. Pembuatan energi dari solar cell. London pada tahun 1876, William Giles Adam, profesor filsafat alam King College, dapat menggunakan sel selenium untuk memanfaatkan sinar matahari dan menghasilkan listrik. Temuan Adam akan terbukti beberapa dalam memajukan bidang studi matahari. Selanjutnya 1887, teknologi kincir angin fase kedua. Akhir abad ke-19, tahun 1887, turbin angin dibangun dan mulai membangkitkan minat di dalam dan di sekitar Eropa. Setahun kemudian, pada tahun 1888, Charles F. Brush menemukan kincir angin pertama yang digunakan untuk menghasilkan listrik di sebuah peternakan di Cleveland. Pada tahun 1908, ada 72 turbin angin yang menghasilkan listrik di Denmark, dan pada saat tahun 1930-an bergulir, mereka tersebar luas di seluruh Amerika Serikat. Teknologi ini berkembang pesat sepanjang abad ke-20. Pada tahun 2016, ditemukan sekitar 341.320 turbin angin yang beroperasi di seluruh dunia. Ini telah mencapai skala sedemikian rupa sehingga industri angin global menyumbang 1 juta pekerjaan pada akhir 2016. Next. Next lagi, Bang. (1905) Albert Einstein dan efek fotolistrik. Fisikawan terkenal Albert Einstein menyempurnakan efek fotolistrik yang meneliti bagaimana sel cahaya membawa bentuk energi yang kuat dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan bangunan di seluruh dunia. Efek fotolistrik paling baik digambarkan sebagai emisi elektron ketika cahaya menyinari bahan tertentu. Einstein memenangkan hadiah Nobel untuk fisika pada tahun 1921, diberikan terutama untuk karyanya dalam energi surya. Konon seorang Edmond Becquerel benar-benar menemukan efeknya pada tahun 1839 ketika bereksperimen dengan efek cahaya dan bagaimana ia berinteraksi dengan sel elektrolitik. Tahun 1927, turbin angin di tahap komersial. Penjualan pertama turbin angin komersial dijual dengan harga yang cukup besar. Saat itu, bagaimanapun di kelompok petani AS terpencil. Ini adalah contoh pertama dari energi terbarukan yang membuat percikan dalam skala komersial yang besar. Orang-orang mulai memperhatikan hal ini. Tahun 1935, di Hoover Dam, sebuah landmark di Colorado, dibangun untuk mengontrol aliran air di sepanjang sungai Colorado dan untuk menyediakan pasokan air yang stabil di California Selatan dan Arizona. Pada saat itu, ini adalah fasilitas pembangkit listrik tenaga air terbesar di Amerika Serikat. Lebih dari 5.000 pekerja dipekerjakan selama 5 tahun yang dibutuhkan untuk membangun, dan dengan kapasitas penuh dapat menampung cukup air. Biaya pembuatannya mencapai $165 juta, yang sangat murah jika tertuju pada skalanya dan efek positifnya terhadap lingkungan. Next. Selanjutnya, energi surya untuk bahan dasar teknologi di luar angkasa. Dipakai di satelit AS pertama menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaganya. Vanguard 1 diluncurkan pada hari St. Patrick dan meninggalkan warisan yang dikenang, setara dengan pendaratan di bulan Amerika yang terjadi 11 tahun kemudian. Tahun 1978, desa surya terbesar, reservasi Tohono O'odham di Arizona, menjadi desa bertenaga surya pertama di dunia. Akan ada banyak lagi yang akan datang, tetapi komunitas suku ini adalah yang pertama. Kemudian tahun 1996, itu The Solar Project terletak di Spanyol, Gurun Mojave,
dan wilayah yang lebih luas di Amerika Serikat. Proyek surya terdiri dari 3 pembangkit listrik tenaga surya. Semuanya dibangun dengan tujuan kolektif untuk memajukan teknologi dan menghasilkan cara yang lebih efisien untuk memanfaatkan dan akhirnya menyimpan energi. Selanjutnya tahun 2013 di Ivanpah, pembangkit listrik tenaga surya terkonsentrasi terbesar di dunia, dibangun di Gurun Mojave, California Selatan. Skalanya yang mengejutkan merupakan bukti sejauh mana teknologi telah berkembang dan konstruksinya merupakan momen penting tidak hanya bagi penggemar surya seperti kita, tapi juga bagi komunitas energi terbarukan di seluruh dunia pada umumnya. Ini menyakup 4.000 hektar tanah dan biayanya 2,2 miliar dolar untuk membuatnya. Next. Oke, selanjutnya adalah isu-isu tentang energi baru terbarukan. Isu-isu krusial dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT. Yang pertama itu adalah dasar hukum dan kebijakan. Adanya payung hukum dan kebijakan yang dapat memfasilitasi pengembangan program dan investasi energi baru dan terbarukan. Kemudian yaitu adalah finansial, di mana mekanisme insentif yang dapat membuat akselerasi pengembangan energi baru dan terbarukan. Kemudian ada teknologi, terobosan kemajuan teknologi yang efisien dalam proyek energi baru dan terbarukan. Kemudian pengembangan kapasitas, peningkatan kemampuan masyarakat dan industri dalam penyediaan dan penggunaan energi baru dan terbarukan. Next. Arah pengembangan EBT, di mana pemerintah perlu menetapkan arah kebijakan yang tegas dan jelas. Apakah akan fokus terlebih dahulu mengembangkan energi baru terbarukan, sebab kedua hal tersebut berbeda. Menurut hemat kami, sebaiknya yang perlu dikembangkan terlebih dahulu adalah energi terbarukan. Kemudian ada political will pemerintah. Pengembangan dan pemanfaatan EBT sangat bergantung pada keinginan dan keseriusan pemerintah mengesahkan RUU EBT itu sendiri menjadi sebuah undang-undang. Transisi energi dari energi fosil ke energi non-fosil hanya dapat terjadi jika memiliki payung hukum yang menjamin kepastian hukum dan memberikan keamanan dalam berinvestasi di sektor EBT. Kemudian, pelibatan peran pemerintah daerah dalam tata kelola EBT. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan serta pengawasan hingga pembinaan dalam tata kelola EBT itu sangat perlu melibatkan peran pemerintah daerah. Oleh sebab itu, kesuksesan pengembangan dan pemanfaatan EBT itu sangat tergantung pada kewenangan dan kesediaan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Mengingat anggaran yang diperlukan untuk pembuatan energi baru terbarukan itu terbilang besar juga gitu. Next. Pemanfaatan nuklir dalam RUU EBT. Terkait ketentuan perihal pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi pembangkit listrik perlu ditinjau ulang. Sebaiknya pengaturan terhadap pemanfaatan nuklir diatur dalam Undang-Undang tentang nuklir. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran itu perlu diubah seperti itu. Kemudian sosialisasi pemerintah. Pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan lainnya itu harus bersama-sama memberikan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka menyiapkan peralihan atau transisi energi kepada masyarakat. Dengan begitu, program transisi energi dapat segera diterapkan, minimal dengan upaya konservasi energi. Paradigma berkelanjutan dengan energi bersih. Guna menyukseskan program transisi energi, perlu menetapkan suatu paradigma bersama, yaitu paradigma keberlanjutan dan energi bersih. Kita dapat mencontoh Korea Selatan yang mengkampanyekan New Administration Energy initiative dengan dalam setiap pembentukan kebijakan. Di Indonesia baru hanya ada satu media yang memiliki program atau rubrik khusus lah gitu tentang energi bersih. Langkah semacam ini perlu diterapkan dalam pembentukan pola pikir energi bersih dan sustainable. Next. Oke, di sini selanjutnya itu akan menjelaskan tentang jenis-jenis EBT. Next. Nah, di dalam EBT itu energi baru dan terbarukan terdiri salah satunya yaitu energi surya. Energi surya merupakan salah satu energi yang sedang giat dikembangkan saat ini oleh pemerintah Indonesia. Yang dimana sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai potensi energi surya yang sangat cukup besar. Selain itu juga energi surya atau matahari telah dimanfaatkan di banyak belahan dunia dan jika dieksploitasi dengan tepat, energi ini berpotensi mampu untuk menyediakan kebutuhan konsumsi energi dunia saat ini. Potensi masa depan energi surya hanya dibatasi oleh keinginan kita untuk menangkap kesempatan
Dan untuk energi surya sendiri memiliki dua jenis, di antaranya yaitu energi surya fotovoltaik dan energi surya menggunakan termal. Yang dimana energi surya fotovoltaik itu adanya sebuah pengkonversian dari panas sinar matahari yang diserap menggunakan fotovoltaik, yang sehingga untuk didapatkannya sebuah aliran listrik, yang dihasilkannya sebuah aliran listrik. Yang kedua itu ada energi surya termal, yang dimana dia memanfaatkan sebuah panasnya matahari menggunakan bahan alat yang bisa dibilang bersifat konduktor. Nah, pada energi surya ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri untuk pembangkit energi baru terbarukan, terutama pada bidang energi surya. Di antaranya yaitu pertama, ada kelebihan yaitu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, dapat dibangun di wilayah terpencil karena tidak memerlukan transmisi energi. Yang terakhir yaitu sumber energi terbarukan. Yang kedua yaitu kekurangan pada panel energi surya itu, yang pertama membutuhkan modal biaya yang sangat mahal dan luas lahan yang besar. Yang kedua, efisiensi energi matahari dipengaruhi polusi udara dan polusi cuaca. Yang terakhir itu bergantung dengan cuaca sekitar. Selanjutnya, selain adanya energi surya di EBT itu energi baru terbarukan, yaitu membahas tentang energi geotermal atau bisa disebut panas bumi, yang dimana pada energi tersebut panas yang ditangkap di bawah kerak bumi dalam pembentukan bumi 4, miliar tahun yang lalu dan dapat peluruhan radioaktif. Sejumlah besar panas ini keluar secara alami, tetapi ada juga yang menghasilkan kejadian yang sudah dikenal seperti letusan Gunung Merapi dan geysir. Untuk manfaat energi geotermal yaitu sebagai sumber energi panas untuk membangkitkan listrik tenaga panas bumi. Yang kedua itu sebagai sumber panas yang dapat dimanfaatkan secara langsung dengan memasukkan pipa ke dalam perut bumi. Yang ketiga itu sebagai pompa panas dengan cara dipompa secara langsung dari panas perut bumi. Energi geotermal tidak umum seperti jenis sumber energi terbarukan lainnya, tetapi memiliki potensi pasokan energi yang signifikan. Karena dapat dibangun di bawah tanah, energi panas bumi diisi ulang secara alami, dan oleh karena itu tidak beresiko menipis pada skala waktu manusia. Nah, kekurangan pada energi geotermal itu yaitu biaya yang cukup mahal, tidak hanya mahal untuk membangun infrastrukturnya saja, tetapi kekhawatiran utama lainnya adalah kerentanannya terhadap gempa bumi di wilayah tertentu di dunia. Next. Selain adanya jenis energi geotermal, adanya energi angin, yaitu merupakan energi terbarukan dengan potensi yang sangat melimpah di muka bumi ini, dan menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang sangat potensial sekali. Pemanfaatan energi angin adalah dengan menggunakan turbin angin sebagai komponen utama. Turbin angin berfungsi untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik dengan bantuan motor DC ataupun generator. Turbin angin yang paling banyak digunakan adalah turbin angin dengan sumbu horizontal, di mana dalam penggunaan harus dengan aliran angin yang berkecepatan tinggi dan arah angin yang sesuai dengan arah turbin. Sehingga pada energi angin tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan pada penggunaan energi angin tersebut. Yaitu sebagai yang pertama, kelebihan energi angin adalah sumber energi yang terbarukan dan bisa dikatakan sumber energi yang tidak pernah habis. Yang kedua itu energi dibangkitkan tanpa mencemari lingkungan. Yang ketiga itu energi angin memiliki potensi yang sangat besar untuk dibuat dalam skala besar. Yang keempat itu energi ini memanfaatkan sumber energi yang alami. Yang terakhir itu listrik dihasilkan oleh energi angin tanpa menimbulkan emisi yang bisa menyebabkan hujan asam atau gas rumah kaca. Yang kedua itu ada kekurangan, yang dimana energi angin ini memerlukan storage secara peak time untuk menampung energi jika akan digunakan untuk keperluan di luar peak time. Yang kedua itu sumber ini kurang dapat diandalkan untuk ada terus-menerus dan tidak mudah diprediksi. Yang ketiga itu terdapat efek estetika dan permasalahan visual pada wilayah pembangunan turbin angin,
Yang keempat yaitu dibutuhkannya area yang sangat luas untuk membangun pusat wilayah pembangkit listrik tenaga angin. Yang terakhir itu adanya polusi suara yang dihasilkan oleh energi angin. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya jenis dari energi baru terbarukan yaitu energi biomasa. Nah, biomasa sendiri adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapat dari sumber alami yang dapat diperbarui. Bahan pembuat energi biomasa dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu dari hewan yang berupa mikroorganisme atau makroorganisme, dan yang kedua berasal dari tumbuhan seperti tanaman sisa pengolahan ataupun hasil panen secara langsung. Nah, energi terbarukan sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai alternatif dari energi fosil yang akhirnya akan habis. Banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung dari penggunaan energi biomasa, seperti diantaranya yang pertama yaitu meminimalisir efek pemanasan global, yang kedua sumber energi yang tak terbatas, yang ketiga meningkatkan kesehatan masyarakat, yang keempat hemat sumber daya serta uang, dan yang kelima menciptakan lapangan kerja dan peluang. Next. Selanjutnya energi nuklir. Nah, energi nuklir adalah energi dalam inti atau inti atom. Energi nuklir dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, tetapi harus terlebih dahulu dilepaskan dari atom. Dalam proses fisi nuklir, atom dipecah untuk melepaskan energi itu. Reaktor nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir adalah serangkaian mesin yang dapat mengontrol fisi nuklir untuk menghasilkan listrik. Bahan bakar yang digunakan reaktor nuklir untuk menghasilkan fisi nuklir adalah pelet dari unsur uranium. Dalam reaktor nuklir, atom uranium dipaksa untuk pecah. Saat mereka membelah, atom melepaskan partikel kecil yang disebut produk fisi. Nah, kemudian produk fisi ini menyebabkan atom uranium lain terbelah. Kemudian akan memulai reaksi berantai. Energi yang dilepaskan dari reaksi berantai ini akan menciptakan panas. Panas yang diciptakan oleh fisi nuklir itu akan menghangatkan agen pendingin reaktor. Agen pendingin ini itu biasanya adalah air, tetapi pada beberapa reaktor nuklir juga menggunakan logam cair atau garam cair. Kemudian agen pendingin yang dipanaskan oleh fisi nuklir itu akan menghasilkan uap. Uap kemudian akan memutar turbin atau roda diputar oleh arus yang mengalir. Turbin akan menggerakkan generator atau mesin yang akan menghasilkan listrik. Next. Kemudian selanjutnya adalah energi air. Energi air merupakan salah satu jenis energi terbarukan dengan potensi yang melimpah di seluruh dunia. Sungai-sungai yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Proses konversi dari energi kinetik aliran air menjadi energi listrik tersusun dalam sistem pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Dalam sistem PLTA, air yang mengalir dimanfaatkan untuk memutar turbin atau kincir. Kincir yang berputar menggerakkan generator sehingga bisa menghasilkan listrik. Teknologi dalam PLTA bisa digunakan untuk skala kecil atau skala besar, tergantung potensi ketersediaan energi air. Next. Kemudian yang terakhir adalah energi arus laut. Energi arus laut merupakan energi yang berupa gerakan horizontal massa air laut. Adanya arus laut disebabkan oleh efek pasang surut dan perbedaan suhu dan salinitas air laut. Arus laut ini bisa dimanfaatkan menjadi pembangkit energi listrik. Mekanismenya adalah memanfaatkan energi kinetik dari arus laut untuk memutar turbin. Turbin yang diputar oleh arus laut kemudian akan memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Potensi arus laut yang besar biasanya terletak di perairan selat. Potensi arus laut Indonesia cukup besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Kendati potensinya cukup besar, kecepatan arus laut di perairan pantai-pantai Indonesia umumnya kurang dari 1,5 meter per detik. Namun demikian, kecepatan arus laut di selat di antara Pulau Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur cukup signifikan. Next. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, berikut adalah referensinya ya, referensi dari hasil pembahasan di atas tadi. Mungkin sekian hasil presentasi dari kami, kelompok 18. Saya di sini Jeffrey Novel-Rafiq selaku moderator, mewakili teman-teman kelompok 18. Memohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian kami, penjelasan kami. Kami mohon maaf, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.